Mari kita awali kajian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian bab muraqabah. Pertemuan kita yang lalu kita telah memulai dengan ayat. Dan kini kita masuk kepada hadis-hadis mengenai muraqabah. Hadis pertama agak panjang, tapi biarlah kita ansur mana. Itu hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Semoga Allah meredainya. Kata Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi dzata yaumin. Ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami rajul, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyab, amat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ar, amat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas bahwa dia datang daripada safar, karena bersih. Wala ya'rifuhu minna ahdun, tetapi tidak satu pun di antara kami yang na'rifuhu, kami mengenalnya, siakolah orangku. Hatta jalasa ilan Nabi, hingga dia duduk dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meletakkan wawada'a kafai, dia meletakkan dua telapak tangannya di atas paha Nabi. Lalu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahulah kepadaku tentang Islam. Jawaban Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau berikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu sanggup melakukan perjalanan ke sana. Setelah itu orang tadi mengatakan sadaqta, benar engkau. Fa'ajibna, kami merasa aneh, merasa heran kepada orang itu. Yas'aluhu yusaddiqu, dia bertanya kemudian dia pula yang membenarkannya. Lalu orang itu berkata lagi, akhbirni anil iman, ya Muhammad, beritahu kepadaku tentang iman.
Qal, berkata Nabi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari yang akhir, dan engkau beriman kepada qadar baiknya dan buruknya. Katanya, sadaqta, benar engkau. Dia bertanya, kemudian dijawab, lalu dia pula yang membenarkan. Lalu orang itu melanjutkan pertanyaan lagi, akhbirni anil ihsan, beritahu pula kepadaku tentang ihsan. Jawaban Nabi, anta ta'budallah, bahwa engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa melihatnya, dan seterusnya. Fa innahu yaraka, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Qala, lalu dia menjawab, mengulang lagi perkataan, akhbirni anis sa'ah, beritahu kepadaku tentang kiamat. Tentang kiamat. Jawaban Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ul, tidaklah yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada yang sa'il, daripada yang menanya. Lalu orang itu melanjutkan pertanyaannya, akhbirni an amaratiha, beritahulah kepadaku tentang amarat, tentang tanda-tandanya. Jawaban Nabi, antalidal amatu rabbataha. Tanda-tandanya antara lain adalah bahwa talida, melahirkan seorang budak tuannya. Seorang budak melahirkan tuhannya. Ya, rabbataha, tuannya. Wa antaral hufata, dan engkau akan lihat nanti al-hufata, orang yang bertelanjang kaki, al-urata, bertelanjang badan, al-alata, miskin, ri'a asyai', mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka saling bermegah-megah dalam mendirikan gedung-gedung besar. Tsumman talaqa, lalu orang itu pergi. Kata Umar, falabithtu maliya, aku diam sejenak. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il, ya Umar, apakah engkau tahu siapa yang datang dan bertanya tadi? Jawaban Umar, qultu Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kata Rasulullah, innahu Jibril, itu tadi Jibril. Atakum, dia datang kepada kamu, yu'allimukum, dia datang kepada kamu semua untuk mengajari kepada kamu amra dinikum, setentangan perkara agamamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu panjangnya, malah dibaca panjangnya. Apa petunjuk-petunjuk, faedah-faedah yang bisa kita ambil daripada hadis? Babnya bab muraqabah, bab merasa diawasi Allah. Dalilnya sebenarnya yang terakhir. Apa itu ihsan? Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Itu dalil. Cuman kita tidak rancak memenggal, memotong-motong, menukil-nukil, mencuplik hadis. Sebutnya tadi. Nanti itu kita pahami dari awal. Yang pertama dulu,
sahabat-sahabat Nabi itu suka duduk dekat Nabi, mendampingi Nabi. Karena nanti ada saja pelajaran, nasihat, atau wahyu yang turun. Lalu Nabi sampaikan. Jarang beliau yang kalau duduk sendirian. Karena sahabat itu antusias. Kadang tidak datang yang satu, diutusnya yang lain. Ketika datang. Ambo ada tugas, ambo teranak, ambo begini, ambo begitu. Kini kau datang. Nanti apa yang disampaikan Rasulullah sampai beko. Nang datang ambo mulai. Itu sahabat duduk-duduk dekat Rasulullah. Walaupun ulama itu nak Rasul, tapi karena ulama itu pewaris Rasul, bagusnya orang-orang sering-sering duduk dekat ulama. Tidak dapat na minyaknya, harumnya kan lagi dapat. Jangan menjarak daripada ulama. Berdampinglah dengan ulama. Jangan benci, apalagi memusuhi atau menyebarkan hal yang buruk tentang ulama. Itulah parah. Meskipun ulama itu tidak nabi, tapi kan ini yang menyambung, yang melanjutkan, menyampaikan dakwah nabi. Ulama kau makasihnya. Ulama sebenarnya orang alim lah. Itu yang pertama pelajaran. Dan itu dapat di kita pelajaran dari hadis Nabi jo. Cuma orang wak menjadikan bahasa wak. Bagawa orang ngalih minyak arun. Ndak lo harum no arun. Bakawan orang mengalih minyak arun, ndak nak awak beli, dapat arun no. Bagalih orang apa, bagawa orang apa basi, ndak nak kata panggang awak, asoknya busuk dapat. Namanya majalis saleh, teman duduk yang baik. Lalu yang kedua pelajarannya, Jibril itu kan sering datang ke Nabi. Ada kalanya datang menjelmakan diri menjadi sosok manusia. Ya, ada kalanya Jibril datang berkunjung ke Nabi atas izin Allah atau atas perintah Allah. Kadangkala berwujud atau menjelmakan diri menjadi manusia. Kalau itu, tidak satu pun yang tahu. Malaikat-malaikat jika menjelma menjadi bentuk manusia, jangankan orang biasa, Nabi dan Rasul pun tidak tahu, kecuali Nabi Muhammad barangkali. Bukankah ketika malaikat berkunjung ke tempat Nabi Ibrahim tidak tahu? Maksud itu malaikat kan? Nabi Ibrahim tu bapa para Nabi. Datanglah malaikat berkunjung ke tempat Nabi Lut. Nabi Lut, camih. Dan datang orang gagah-gagah. Kami-kami, rencak-rencak, muda-muda, bujang-bujang, camih. Sebenarnya itu malaikat. Begitu seterusnya. Dan ketika malaikat Jibril berkunjung ke majlis Rasulullah, tidak ada yang tahu. Itu malaikat. Berarti orang ketika itu basuh malaikat, tapi tidak tahu itu malaikat. Yang menjadi heran sahabat-sahabat, pakainya putih berasia. Di samping itu rambutnya hitam.
hitam legap. Ndak ada tanda-tandanya bakih menempuh perjalanan jauh. Karena kalau di Sinan tentu orang melewati gurun pasir. Pakaiannya pasti kumal berdekil. Rambutnya kusut berdebu. Baunya sedap-sedap tangguang. Di keciaan orang Sinan atau orang Madinah, tidak ada orang yang tahu usianya doh. Itu dilema kan? Keciaan orang Dakik, siakulah, tidak ada yang tahu. Di keciaan orang Jawa, tidak ada tanda-tanda. Nah, itu. Tidak sempat berpikir para sahabat, tiba-tiba nya datang, langsung berhadapan dengan Nabi. Lalu lututnya diadui lutut Nabi, tangannya letakkan di atas paha Nabi. Kata para ulama, begitulah mestinya kita berguru. Beradab, duduk dengan takzim, memuliakan, menghormati sang guru. Ndak menjarak, ndak menjauh dah. Di tampek tertentu, guru mengaji di muka, menjual ten di sudut sana. Sinan. Hah? Enggak. Orang tu jalan kan? Enggak tu jalan elok-elok. Kadang-kadang dua Sinan mau tak kan? Tak. Ada lo guru mengaji no asyik, lo berzikir seorang. Asyik, lo baca Quran seorang. Itulah situasinya. Jibril datang mengajari sopan, santun, adab, tata kerama, bagaimana kita bertanya. Itu kan tadi di akhir hadis itu bunyi. Jibril datang kepada kamu untuk mengajari kamu dalam urusan agama, termasuk adab bertanya, adab di majlis guru, dan bagaimana mestinya tata cara duduk. Adabnya gitu. Jadi ketika Jibril datang dan suangka mendaki Nabi, bersimpuah berhadapan dengan Nabi, kemudian tangannya diletakkan pada Nabi, bertanya sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat tentu tercengang, sialah kolah. Kok langsung tiba-tiba berhadapan dengan Nabi. Itu tidak ada yang tahu kalau malaikat itu telah menjelmakan diri menjadi manusia. Bahasa itu malaikat. Salah satu wanita pemimpin surga, yaitu Maryam, ketika datanglah Jibril, kan tampak di mana berada, kan tabi takui Maryam berlindung diri Maryam kepada Allah. Sebab Maryam tidak tahu itu adalah malaikat. Gagah. Jangan lekawak yang biasa. Nabi, Rasul, orang-orang mulia, orang saleh yang taat, tidak tahu malaikat. Barangkali ada beberapa orang Indonesia yang pernah menculik malaikat. Ada perempuan perangkai bunga dulu, mengatakan dirinya adalah bertemu dengan Jibril. Ini Rasul. Bahkan dikatakan ini sendiri yang Jibril. Nah, itu hebat wanita kan, wanita Indonesia. Itu pelajaran kedua. Bagaimana bahwa kita atau seseorang tidak akan tahu malaikat kalaulah menjelma. Pelajaran berikutnya, bagaimana mestinya di majlis Nabi. Jangan duduk menjarak, apalagi itu jauh ke awak pakak.
antene loadingnya lambe, beko baca di lo kawan pota, duduk maunju, mengaji, enggak, contoh. Ijam baper tu Kok baper namanya? Enggak. Ya kamu tahu sana sakit kok. Enggak nyindir dia. Tapi begitu keadaannya di majelis-majelis. Bagaimana majelis itu tidak seketika menghargai ulama, ustadz, mubalih, dai. Caranya salah. Jadi barangkali itu maka kurang berkah ilmu. Kurang berkah, tidak masuk. Yang paling anehnya guru ngaji loh kang. Motal, kadang-kadang cari apinya. Mengapa duduk di sini? Kamu nggak ada orang sih. Yang nggak di sini, orang ngaji ini baca Quran. Baca Quran. Kadang-kadang tinggal Quran ketih. Lalu tu tinggal. Enggak. Salah kan? Tidak salah. Itu majlis taklim lebih utama daripada salat sunat, mah. Lebih utama daripada salat sunat. Masuk Quran bisa ditunda kan? Kira begitu. Lalu Jibril bertanya, atau orang datang tadi bertanya, akhbirni, beritahulah kepadaku, ya Muhammad, beritahulah kepadaku tentang Islam. Nah ni kau nak perlu kita jalan kan? Kau kan rukun Islam kah? Nabi jawab tentang syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Rasulnya perlu kita terang nago. Nah jalan kan? Kemudian Nabi itu biasanya mewajibkan dengan kalimatnya mencakup. Jawamiul kalim. Beliau menjawab itu kalimatnya tidak panjang, pendek, tapi menghimpun. Orang bertanya itu tidak bertanya leh, karena puas, bahasanya jelas, tidak berbelit-belit, dan tidak mengundang orang untuk bertanya oleh dia. Itulah Nabi. Bahasa Nabi begitu. Terkenalah Nabi itu menjawab yang orang paham, mengerti, begitu ringkas, jaleh. Karena kalimat beliau menjangkau semuanya. Tanya tentang Islam, beliau jawab dengan 5. Nak tanya lagi kan? Lalu sahabat-sahabat yang hadir ketika itu yang diherankan mereka adalah orang ku bertanya, selesai dijawab oleh Nabi, benar engkau? Atas senggang, saudara bertanya, jalan membenarkan. Sadaqta. Kemudian tanya lagi, anil iman. Wa akhbirni anil iman. Nabi terang juga sama yang tadi, rukun iman. Di sekolah salah satu dasar dalil tentang rukun iman. Iman kepada Allah, engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, beriman kepada kadar baik, kadar buruk. Terang Rasulullah salam. Maka jadi dia kau namanya rukun iman yang 6. Sekali lagi kita tidak akan menerani kau. Kita masuk keterangannya kepada yang di bawah. Setelah Nabi menjelaskan, dijawabnya sadaqta, benar engkau. Lalu yang di bawah, akhbirni anil ihsan. Mohon beritahukan kepadaku tentang
Ihsan. Ya? Ihsan. Jawapan Nabi, an ta'budallah, bahwasanya engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau itu tarahu, engkau melihatnya. Fa illam takun, maka jika tidaklah engkau bisa melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu, dia melihatmu. Siko ihsan. Ananisan, ihsan ko melakukan ibadah atau ketaatan atau kebaikan atau amalan dengan cara paling sempurna, yang paling bagus, paling baik. Namanya ihsan. Ihsan itu melakukan, mengerjakan suatu ibadah, suatu ketaatan, suatu amal atau suatu perbuatan dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, mengikuti tuntunan dan petunjuk. Namanya ihsan. Tapi yang dimaksud ihsan dan ziko adalah bahwa beribadah kepada Allah, menyembah Allah, seolah melihat Allah. Itu yang maksud ihsan. Iko butuh kepada ma'rifah namanya, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, firman-Nya itu Al-Quran, dan ciptaannya. Melihat Allah. Bisakah orang melihat Allah? Tidak bisa. Bisanya melihat Allah nanti di akhirat, tapeknya di surga. Wujuhu yawma idzin nadirah, wajah-wajah di hari itu berseri-seri gembira, nadirah atau mustabsyirah. Ketika Allah menyingkapkan tabir-tabir, maka penghuni surga bisa melihat Allah langsung. Itu namanya nikmat khusus. Apa yang disebut dalam Quran dengan ziyadah, tambahan nikmat spesial, nikmat khusus, di mana nikmat itu melebihi nikmat yang ada. Melihat Allah. Tapi jika engkau sembah Allah, engkau sembah Allah, kalimatnya ka'annaka tara, seakan engkau itu melihatnya. Bukan melihatnya, tapi seakan. Seakan engkau melihatnya, dan seakan dia mengawasimu. Namanya muraqabah. Bagaimana seseorang melakukan suatu pekerjaan, suatu perbuatan, seakan ada yang memonitornya, yang mengawasinya, yang memperhatikannya. Tentunya berbuat itu bagus, baik. Apalagi sadarnya sedang diawasi oleh sialah tim pengawas untuk menilainya, dimonitor, dipasang CCTV. Hanya sedang diawasi, sedang dimonitor, sedang dinilai. Tentunya berbuat sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Sedangkan dulu waktu sedang ketika masih pengantin baru, dia merasa diawasi mintu, buat anak letak baru kunyah nanti 33 kali.
Biasa makan seorang celemuk-celemuk saja puan. Tapi dia merasa pada orang tua terima-terima. Bisa jadi ini udah puan. Bisa jadi di kamar. Bisa jadi ini serang be ayah. Awak di tengah rumah. Duduk ke kami na simpuh. Duduk menco ya. Kalau biasa duduk kamari duduk asalnya kan. Tapi dia merasa nyu merasa dia wajib. Murakabah itu kan merasa diawasi. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka seakan engkau tu melihatnya dan engkau merasakan ketika dia sedang melihatmu. Memantaumu, mengawasimu, memperhatikanmu, gerak-geri. Jadi mengawasi gerakmu. Iko ndak gampang nago, samu sewa nago. Ndak gampang, ndak mudah, perlu makrifah, perlu latihan, perlu kekhusyukan. Jadi makin makin tinggi tingkat keimanan orang, makrifahnya kepada Allah makin dalam, ditambah lagi dengan kekhusyukan yang luar biasa, maka tentu ihsannya dalam beribadah makin bagus, makin baik. Secara hukum fikih mengarik-ngarik salat itu kan makruh dah. Kalau mengarik singkat aja kan batal salat. Mari kita lihat perbedaan salat orang dewasa dengan anak-anak. Anak-anak dia tidak sampai dah ilmunya ke sinan. Alun tahu leh, alun mengerti leh. Nya biasa sih. Salat tu joget-joget. Kami wak, ambo hampir setiap sore kembali mengajari, menuntun, membimbing bagaimana mestinya salat dan memahami apa yang dibaca. Lah setiap sore anak-anak ko dia tamat SD sebagiannya, ya. Menakut-nakutkan saat tangan semayang. Baju, kadang-kadang memeluk-melukkan sarung. Udang sama salat. Adu-adu sen dulahnya, kadang-kadang ikutnya. Sebab tingkat makrifahnya kepada Allah ndak baralah doh. Keimanannya alun tumbuh benar leh. Ilmunya sedikit baru. Awak nangadang-gadang ko, kamu rasa salah ko salat kita bisa ndak selesai, ndak sempurna, ditolak, ndak terima beko banyak sih. Sehingga kita ndak amuh sarang salat cukup bakat tencak, bakat digali, memeluk-meluk, memasang-masang, berjoget-joget, atau menakut-nakuan. Kau asyik je. Itu tempat kami. Ndak kuat dengan. Kalau dekat kami, dekat guru, biasanya bersuruh ulang lihat salat. Tadi antum begini, ulang lagi salat. Supaya tahu, so ndak bos dia. Paling hari. Jadi makin tinggi tingkat seseorang makrifah seorang bahasanya sedang diawasi, dilihat, dimonitor, sedang disorot, dan seakan-akan yang melihat ada yang memperhatikan. Nah, tingkat ihsannya makin tinggi. Bahkan semenjak mulai ke salat pun makin kuat keyakinan seorang, maka pakaian yang dipakai pun tidak sembarang pakaian dah. Sebabnya kau menghadapnya kan, kau menghadap Allah. Tidak mau centang perinang pakaiannya. Sedangkan menghadap manusia sih, gagahnya. Itu makanya ada orang yang paksa salat tu lengkap. Tiba di kami laki-laki di samping pakai sarung, tu pakai lo saroban yang lipek suka, pakai lo peci, pakai lo baju luar, baju apa? Baju jas, Dia akan menghadap Allah.
Kami yang tak biasa pakai itu merasa risih, dia tak biasa. Harus. Sebab kita akan menghadap Allah. Walaupun Allah tidak menilai luaran, tapi kita akan menghadap. Bayangkan ada orang yang salat pakaian berwarna-warni, gambar-gambar, tulisan-tulisan, tiba kembali lagi pakaian ala kabalai sih. Kabalai pakaian Sarawak jin dan segala macam. Bukan tak sah, cuman sejauh mana inyo akan menghadap Allah. Iko yang perlu latihan, perlu kesadaran diri, dan perlu penjelasan kepada siapa yang akan salat. Tiba di salat. Sebab kau nak salat ceritanya antak mudah engkau menyembah Allah. Berarti dalam semua ibadah. Langsung ke haji itu betul lah. Ketika berdoa itu betul lah. Ketika istighfar itu betul lah. Begitu semuanya. Engkau sembah Allah seakan engkau melihatnya. Tarahu, melihat. Fa'ilam takun, maka jika tidak maka jika lam tidak takun, tidak ada bisa engkau seperti itu, yakinilah fa'innahu yaraka, yakinilah dia pasti melihatmu. Yaraka, dia melihatmu. Namanya bagaimana kita tidak bisa tingkat yang pertama ihsan hasan. Kalau engkau sembah Allah seakan kamu melihatnya, ihsan. Kalau tidak bisa hasan. Hasan meyakini Allah melihat. Meyakini Allah melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Dia sifatnya umum, berarti apapun ibadah. Tentu lebih-lebih salat sebagai imaduddin. Salat imaduddin. Mari kita ambil contoh cik. Berdoa salah. Ada orang doa aku bahasa Indonesia cayah miang. Tahu cayah miang? Nya kurang menyadari sedang diawasi, sedang dimonitor. Allah menyaksikannya. Kalau nya sadar, nya mengerti ketika nya sedang meminta kepada Allah, Allah sedang melihat perhatikannya. Tentu tidak mau nyebut kumayah cayah sentun. Tahu cayah sen? Ada saya dengar. Kadang-kadang meletaklah telutui. Itu saya gaya. Mencari orang takai itu miang. Awak lama leh. Yo bana pajago ndak. Minta tu ndak. Sebab ndak. Nak semangat. Itu ketika orang bagi kesalahan, ada nan tagak tu lasua sen. Tahu lasua? Tak semangat. Orang munafik. Wa idza qamu ila salah qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk salat, mereka malas. Nampak malas tu. Sebabnya tidak berimannya munafik. Orang munafik beribadah tapi tidak ada hati. Itu inti. Merasa diawasi, merasa dimonitor, merasa sedang dipantau. Ada di mana-mana di orang areal ini diawasi oleh CCTV 24 jam. 24 jam. Nampaknya ada orang yang takut ke CCTV daripada dilihat Allah. Sama mana tu? Awas CCTV.
Tadi ndak awasnya sebabnya ndak merasa ndak dilihat Allah. Yo hati-hati itu sebenarnya kan dilihat Allah. Yo niat-niat kan dilihat Allah. Yo tampilan, yo cara kan dilihat Allah. Itu yang dikehendaki. Maka tingkat ihsan orang dalam beribadah tidak sama. Tingkat ihsan orang dalam beribadah tidak sama, tidak sama. Tingkat hasan tidak sama. Hasan kan di bawah ihsan. Hasan meyakini Allah melihat. Kalau ihsan, saya akan melihat Allah. Ah, itu dia. Kata Jibril, sadaqta. Benar engkau. Beliau bertanya, tapi beliau membenarkan. Selanjutnya, kata Jibril setelah jawab oleh Nabi, akhbirni, fa'akhbirni an-sa'ah. Beritahu aku tentang kiamat. Jawaban Nabi gitu, mal mas'ul. Tidaklah yang ditanya anha setentangnya kiamat itu bi'a'lam, lebih tahu daripada yang menanya. Tuh. Kalau bahasanya ambo ndak lebih tahu lu daripada sinan lu. Itu bahasa awaknya. Tanya-tanya. Ambo dalam masalah aku ndak lebih tahu daripada engkau. Barangkali engkau lebih tahu mah peduli. Mal mas'ulu anha bi'a'lama bimas manisa'il. Itu jawaban Nabi sallallahu, sehingga beliau sendiri pun tidak tahu bila ke kiamat. Tidak tahu. Karena tentang kiamat itu hanyalah ilmu Allah saja. Inna Allah andahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah itu hanya di sisinya saja pengetahuan kapan terjadi kiamat. Lalu beralih tanyanya tentang waktu, tidak ada yang tahu. Kini aku tando nah. Tando. Tando nah minta. Akhbirni an amaratiha. Beritahulah kepadaku tentang amaratku, tanda-tanda, petunjuk-petunjuk, indikasi yang menunjukkan akan terjadinya kiamat. Namanya tanda-tanda kiamat. Kini saja yang terjadi ya. Umumnya orang mengkaitkan dengan akulah tanda kiamat. Akulah tanda kiamat. Lebih-lebih kalau nak kejadian di Timur Tengah. Lebih-lebih lagi kalau di Arab Saudi. Hampir-hampir kok orang di Arab Saudi itu selalu dikaitkan oleh penceramah tertentu dengan kiamat. Kok mengalah kerja si Muhammad bin Salman itu selalu dimonitor oleh orang-orang yang monitor, kemudian dihubungkan dengan kiamat. Tanda kiamat kan tidak di Arab Saudi, saya. Tanda kiamat kan di mana? Ada. Nah, jawaban Nabi, kalau amaratnya jadilah antalidal amatu. Talida melahirkan. Amah budak perempuan. Nak pelayan budak perempuan. Rabbataha. Induk samangnya. Induk samangnya nyonya melayan. Balo tu, panjang je tu. Balo mah kau bisa orang melihat sama. Itu satu. Ana makasih bahasa budak perempuan melahirkan induk samang, yaitu bahwa makin dekat kepada kiamat, makin dekat akan terjadi orang-orang budak melahirkan tuannya. Intinya yang dilahirkan itu menjadi tuannya. Datang kau tak? Anak menjadi tuannya. Sehingga orang mengabdi, berkhidmat tuannya. Apakah bisa dimasukkan ibu-ibu nama bantu anak? Entahlah.
Sebab kini ko ranggai-gai ini sudah menjaga anaknya menjadi kian, menjadi kama-kama apa ini. Apakah itu termasuk? Entahlah. Banyak terjadi di akhir zaman anak-anak lahir di mana anak-anakku yang menjadi pemimpin lahir daripada budak-budak. Di zaman kini tak ada budak tu. Kan zaman kini ada budak. Sontale barangkali. Budak tu kan negeri-negeri yang kalah perang. Di mana negeri kalah perang kan diperbudak. Ada memang yang memahami ko secara harfiah. Memang budak bana dilayanya anak-anak anyo batuan ka. Sebab budak ko adalah begini. Budak perempuan kalau digauli oleh tuannya, hamilnya beranaknya, statusnya naik menjadi umul walad, ibu anak. Dan anaknya resmi orang merdeka, anak tuannya. Maka apabila nanti si budakku tetap menjadi budak dan anaknya adalah anak si anak menggaulino itu tuannya, makanya lah mengabdi lo ka tuan. Takut tak, Bu? Kau budak perempuan, lalu tuannya bergaul dengan dia. Nah, iya anakku anak tuannya. Dan statusnya berubah menjadi ibu anak umul walad. Tapi dia nak merdeka. Selama status begitu, ikut menjadi tuannya lain. Anak jadi tuan. Ada yang memang seperti itu. Atau kasus kita tadi, orang tua banyak bekerja juga anak. Sehingga menjadi pembantu anak, pengasuh anak, mencuci piring, menyapu rumah, melepek baju, mengemai kain. Sebab anaknya orang yang apa namanya? Orang busy. Orang penting. Apakah itu termasuk? Ya wallahu a'lam, tak tahu. Itu satu. Yang kedua, disebutkan engkau akan lihat nanti orang yang bertelanjang kaki, tidak berbaju, tidak berbaju ko, baju nak barang lagi di badan, dia miskin, al-alah miskin, nyo pengimbala kambing, tapi dia tatawaluna fil bunyan, saling berlomba untuk berbangga membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Ada yang memahami ko namanya kiasan. Anang kiasan itu orang banyak menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Kan tak mungkin itu. Orang tanpa alas kaki, pakaian ala kadar saja, nyo miskin pengimbala, tiba-tiba nyo menjadi orang yang merancang bangunan-bangunan. Tak bidangnya. Maka jadilah ikut suatu kalimat kiasan kepada banyak urusan-urusan yang nak diserahkan kepada nak ahli. Dia giahkan kepada pejabat selemo misalnya. Halo? Tu kajinya. Tak parut, tak bidangnya, tak ahlinya, tak skillnya, kemampuan tak ada. Tapi dia ada kong apa namanya? Kolusi, nepotisme. Kalau bahasa kini oligarki, macam-macam lah istilahnya. Sehingga tak tapik. Tunggulah fantasi sah, tunggulah kehancuran. Kini aku nak serang viral gua, apa macam viral saja. Lapangan bola di Jakarta, JIS diganti. Nama ganti tidak ahli. Lebih buruk loh daripada yang diganti. Karena ini memburukkan sosok tertentu.
Nah, sekian na miliar abi. Dapat nama buruk lo di dunia. Cuma ndak ahlinya ngerajuat. Kok biswa ko terjadi lo tak itu? Lah. Kalau ko ndak kacau balau, kacau beliau jadi nak. Kacau beliau. Orang yang bertelanjang kaki, berpakaian ala kadarnya, miskin ilmu, miskin pengalaman, atau miskin sebenarnya miskin, lalu nyo bersaing menang bangun tinggi. Ndak bisanya doh, ndak mampu no pengalaman ada pi bisa. Balakolah. Kalau yang mantun apalah terjadi itu alun. Kalau lah berarti lah masuk tanda kiamat. Lihat tangkok tu. Ini kencing kurang. Urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Tunggu kehancuran. Tunjuk kekacau balauan. Ngeri tak? Tak. Ngeri. Lalu orang tadi pergi ke Nabi Umar. Lai tahu engkau siapa datang dari itu. Allah yang tahu, Rasul. Jawab Umar, itu Jibril datang kepada kamu dengan cara begitu untuk mengajari kamu supaya kamu tahu bagaimana adab berilmu, adab di majlis, adab bertanya. Yang kedua, supaya kamu tahu anan Islam, anan iman, anan ihsan. Kemudian anan kiamat, empik. Maka dibagi-bagilah oleh ulama menjadi tingkatan pertama Islam, tingkatan kedua iman, tingkatan tertinggi ihsan. Ihsan. Di psikolog kita tahu, kata Nabi, yu'allimukum. Boleh lah hukumnya. Orang yang tahu bertanya kepada guru supaya orang lain tak mau bertanya. Tahu. Ini kan ada orang yang sagan bertanya. Tak mau bertanya, dia tak tahu. Dia tak mau ngerti. Malu-malu lah bertanya. Atau nak tahu ni ketanyanya penting. Boleh seseorang yang tahu bertanya kepada sang guru. Pura-pura nak tahu. Supaya guru menerang ke orang banyak kuah-kuah yang kalian butuhkan. Itu pengajaran. Dengan demikian, boleh kita datang ke suatu majlis, tapi kedatangan kita bukan untuk menengah, tapi untuk ikut mengajar dengan cara begitu. Kok kompalah, kok berjanjilah kepada kawan yang jadi guru. Aku pura-pura bertanya bekodi. Pura-pura bertanya bekodi. Jadi, kau tanya. Sebab murid-murid ambo kuah pamalu bertanya. Di samping tu nak tahu, tapi esok tanya bekodi begini. Tu kejiwa. Tinggal nunggu kiamat selesai. Kejiwa habis. Secara ringkas, nak panjang-panjang lah kita jadikan hadis itu. Inti kejiwa tentang ihsan dan hasan, tentang kiamat dan tanda-tandanya. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in hamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.